Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika berhasil mengelabui Nyi Nguratambo, seorang dukun dari tanah Bali, dan selanjutnya menuju di mana Laksmi disembunyikan. Berhasilkah Andika? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sejak kepergian pendekar Sleber untuk menyelamatkan Idayu Wayan Laksmi, Iketut Regek duduk menanti di anak tangga rumah seperti orang bodoh. Sebelah tangannya menopang dagu, sedang tangan yang lain menjentik-jentik papan anak tangga berirama. Sampai saat ini, dia belum mengetahui apa yang terjadi terhadap kakaknya, yang cuma diketahuinya kakaknya sedang dalam bahaya dan Andika, pendekar muda yang dikenalnya, sedang berusaha menyelamatkan. Tanpa disadarinya, dua lelaki tiba di tempat itu sambil menyeret peti mati besar. Siapa lagi kalau bukan Gumbala dan Lalinggi yang berjuluk sepasang Datuk Karang. Sebenarnya, suara bergemuruh yang ditimbulkan gesekan peti mati dengan permukaan tanah bisa ditangkap jelas telinga Iketut Regek. Tapi karena pikirannya saat itu hanya tertuju pada nasib Idayu Wayan Laksmi, Iketut Regek jadi tidak begitu memperdulikan. Sampai akhirnya Lalinggi menepuk pundaknya. "Apakah kau yang bernama Regek, bocah?" Sapa laki-laki bercaping itu di sisi Iketut Regek. Iketut Regek tersentak. Lamunannya seketika buyar, kepalanya menoleh pada Lalinggi. "Iya, kenapa?" Saut pemuda tanggung itu singkat tak bersemangat. "Kudengar desas-desus dari beberapa orang desa. Kau menemukan peti kecil berukir. Apa benar?" Sambung Lalinggi. Iketut Regek mendengus acuh. "Apa pedulimu?" kata Iketut Regek masa bodoh. "Lebih baik kau beritahukan padaku di mana benda itu sekarang," tandas Lalinggi datar. Iketut Regek mengadukan pandangan ke penutup wajah Lalinggi. Kedua bola matanya tampak agak membesar. "Kalau aku tak mau memberitahu, kenapa?" tantang pemuda tanggung ini. Lalinggi jadi tertawa sumbang. "Kau anak yang bernyali besar, bocah." Usai berkata, sebelah tangan Lalinggi merogoh sesuatu dari balik pakaian. Iketut Regek menyangka lelaki bercaping itu hendak bertindak kasar padanya. Maka dia tersentak hendak bangkit menghindar. Tangan Lalinggi cepat menahan pundak Iketut Regek. "Tidak perlu takut. Aku tidak mengancammu, bukan? Ini." Dari balik pakaiannya, tangan Lalinggi tadi mengeluarkan kantung kecil. "Kantung ini berisi uang yang cukup untuk hidupmu setahun," lanjut Lalinggi. "Kalau kau memberitahu kepadaku peti berukir itu, kantung uang ini akan menjadi milikmu. Bagaimana?" Sekali lagi, Iketut Regek menoleh ke Lalinggi. Dipandanginya caping penutup wajah lelaki itu di sampingnya dengan tajam, seakan hendak menerobos ke celah ayaman untuk mengenali wajahnya. Kalau tadi pantatnya dibikin berdenyut-denyut oleh Andika karena peti berukir itu, kini ada orang aneh yang menawarinya uang. "Kau tak yakin dengan tawaranku ini?" tanya Lalinggi. Maka
Laki-laki bercaping ini segera mengeluarkan keping-keping uang ke sebelah telapak tangannya. Setelah itu, dimasukkannya kembali. Sebenarnya, aku bukan tidak yakin pada tawaranmu, tapi aku hanya jadi penasaran pada isi peti berukir itu. Tutur Iketut Regek nyaris bergumam pada diri sendiri. Tidak ada benda berharga di dalamnya. Kalaupun kau bisa melihat isinya, tentu kau akan segera membuangnya kembali, serga Lalinggi. Jadi apa isinya? Oh, sudahlah. Kau bersedia menerima uang ini atau tidak? Iketut Regek menimbang sesaat. Toh, dia mungkin tak bisa lagi mendapatkan peti berukir yang telah dibuangnya di laut. Sedangkan uang sekantung kecil itu bisa dipastikan akan jadi miliknya. Syaratnya mudah pula, hanya membuka mulut sedikit beres. Aku telah membuangnya di sekitar pantai barat Buleleng, jawab Iketut Regek akhirnya. Bagus bocah. Lalinggi mengangguk-angguk kepala. Terimalah ini. Laki-laki bercaping itu segera melempar kantung uang ke udara. Iketut Regek bergegas mengasungkan tangan untuk menangkapnya. Tapi sebelum sempat jatuh ke telapak tangan Iketut Regek, satu tangan menyambarnya di udara. Dan ternyata tangan itu milik Gumbala. Tapi kalau kau membohongi kami, maka kepalamu yang jadi penggantinya, ancam lelaki buruk itu. Setelah itu, Gumbala baru meletakkan kantong uang itu ke telapak tangan Iketut Regek. Belum juga Iketut Regek mengucapkan terima kasih, kedua laki-laki itu pergi begitu saja sambil menyeret peti mati besar seperti biasa. Tidak dipedulikannya lagi pemuda tanggung yang berjingkat-jingkat sambil melempar-lempar kantung uang ke udara. Malam telah menjelang. Andika dan Ida Yuwayan Laksmi pun tiba. Tapi mereka tak menemukan Iketut Regek di pekarangan. Di dalam rumah panggung, barulah pemuda tanggung itu ditemukan sedang berbaring sambil berongkang kaki. Tangannya masih menggenggam kantung uang, sementara pikirannya melayang menghayalkan barang-barang yang bisa dibeli dengan uang itu. Regek! Isak Ida Yuwayan Laksmi seraya menghambur ke arah Iketut Regek. Dipeluknya sang adik erat-erat, lega karena bisa selamat dari kejahatan Imaderaka. Mbok tidak apa-apa, sambut Iketut Regek ikut lega. Ida Yuwayan Laksmi menggeleng, tangannya sibuk menghapus air mata di pipi. Untung Tuan Andika menolongku, tutur gadis itu. Sekarang, mana dia? Tanya Iketut Regek hendak melaporkan tentang kedatangan dua lelaki sore tadi. Di luar, jawab Ida Yuwayan Laksmi. Iketut Regek bergegas keluar. Tapi di sana tak menemukan siapa-siapa lagi kecuali kelengangan malam yang diramalkan tembang hewan malam. Andika sendiri sudah beranjak pergi sejak Ida Yuwayan Laksmi masuk ke dalam rumahnya. Tak ada waktu lagi baginya untuk mengantar masuk atau berbasa-basi. Pendekar Slebor harus segera ke tepi pantai barat Buleleng untuk mencari peti berukir. Sungguh, dia tidak mau kedahuluan sepasang datuk karang. Padahal, tanpa diketahuinya, dua lelaki aliran sesat itu memang sudah mendahulunya sejak sore tadi. Belum begitu jauh dia meninggalkan rumah Ida Yuwayan Laksmi, di tengah jalan menuju tepi desa Pendekar Slebor, bertemu sepasukan prajurit kerajaan yang berjumlah sekitar 30-an orang, lengkap dengan tombak dan tameng. Seorang di antaranya berpakaian seorang patih. Juga ada seorang yang pernah dilihat Andika sewaktu upacara malam purnama waktu itu. Dialah Cokorde Ida Bagu, Tanca Raja Buleleng. Ada apa gerangan ini Gusti? Tanya Andika setelah dekat dan langsung menjurah hormat. Kau orang asing yang tinggal di kediaman Ida Yuwayan Laksmi? Tanya Cokorde berwibawa. Benar? Tangkap dia! Perintah Cokorde tiba-tiba saja. Benar-benar mengejutkan Andika. Tunggu dulu, serga Andika. Bisakah Gusti jelaskan padaku
Kenapa aku hendak ditangkap? Cokorde tak segera menjawab karena Pati di sebelahnya menyarankan agar tidak perlu melayani pertanyaan Andika. Langsung tangkap saja Paduka. Nanti setelah tiba di kerajaan, barulah disuruh bicara. Saran Pati yang bernama Iwayan Rama. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka ingin menangkap Andika? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.